Nah, kita mau bahas apa ini, Bu Novi? Kita mau membahas quarter life crisis. Emang ada? Zaman saya nggak ngalamin sih. Saya juga nggak ngalamin sih. Tapi ini istilah yang banyak dipakai teman-teman milenial sekarang. Dan Gen Z yang mereka berusia di 20-30 tahun. Betul. Gitu. Atau timbit ya, di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Jadi quarter ya. Quarter life. Jadi kalau misalnya anggap aja orang hidup itu 100 begitu, ini seperempatnya. Jadi di antara 25-an gitulah. Mulai mengalami krisis diri. Krisis. Entox, ketemu lagi di episode terbaru Entox dan dengan kami berdua. After Lebaran nih. After Lebaran, iya. Dan masih bau Lebaran ya. Bau Lebaran. Jadi kami masih mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita mau bahas apa ini, Bu Novi? Kita mau membahas quarter life crisis. Emang ada? Zaman saya nggak ngalamin sih. Saya juga nggak ngalamin sih. Tapi ini istilah yang banyak dipakai teman-teman milenial sekarang. Dan Gen Z yang mereka berusia di 20-30 tahun. Atau gitu. timbit ya, di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Jadi quarter ya. Quarter life. Jadi kalau misalnya anggap aja orang hidup itu 100 begitu, ini seperempatnya. Jadi di antara 25-an gitulah. Mulai mengalami krisis diri. Krisis karena satu, mereka baru lulus. Kan. Setelah lulus mereka kemudian menentukan jalan hidup berikutnya. Itu bisa milih karir, milih pasangan gitu. Mulai hidup mandiri. Betul, lepas dari orang tua, seperti itu. Jadi mulai menentukan fase tertentu dalam hidupnya. Iya. Dan kenapa apa yang membuat kita dulu nggak merasakan, sekarang merasakan? Iya. Bukannya dulu kita juga merasakan seperti itu gitu loh. Sebenarnya mungkin merasakan ya, mungkin merasakan, tetapi tidak diberi label gitu ya. Tidak diberi label. Atau tekanannya tidak seperti anak-anak sekarang. Oh, oke. Ya. Zaman dulu kita kan tidak ada sosial media. Ya. Benar kan? Betul. Nah, yang dilihat ya teman-teman sekitar aja ya, hidupnya sosokan lah ya. Ya, kelihatan semua lah. Betul. Sama-sama baru lulus, sama-sama lagi cari kerjanya kan. Dan tidak ada komparasi yang waduh kok si A sudah begini ya, si B sudah begini ya, saya kok masih begini aja ya. Jadi tidak ada komparasi yang seperti sekarang ini ketika kita buka di sosial media, si A kok sudah punya ini ya. Oh itu, si Fuji umur 20 tahun, punya rumah mewah gitu kan. Waduh ini masih penggemar sinetron. Fanbase beratnya si Fuji. Atau si adiknya Atta, si Torik Halilintar. Si Torik umur 24. Nah, sudah punya ini macam-macam lah kayak gitu. Kan. Dan ketika orang-orang seusia mereka melihat si Fuji dan si Torik punya ini merasa insecure kan? Iya, padahal berapa banyak jumlah orang yang bisa seperti itu? Tidak banyak. Sehingga dia merasa aku kok masih begini aja, kapan ya aku bisa seperti itu? Nah itu baru mulai gimana mau? Nah itu dia. Kapan seperti itu? Betul. Bukan? Dan tujuan atau karir hidup yang ditentukan juga berbeda kan? Betul. Keberuntungan juga berbeda. Ya dunianya aja sudah beda kan? Betul. Karena saya juga memahami hal yang sifatnya keberuntungan. Karena dia berada di tempat yang tepat. Iya betul. Karena keberuntungan kan, gitu. Iya. Misalnya karena sesuatu hal dia akhirnya muncul namanya kan. Kalau kita nggak seperti itu. Iya. Nah, that's why kenapa kita dulu mungkin tidak mengalami seperti anak-anak sekarang. Kita dulu kan ketika baru kuliah sekitar usia 2-3 kali ya kan, menentukan fase karir dan mandiri dari orang tua. Udah itu aja, nggak ada pembanding. Saya harus punya apa ya, harus sudah posisi apa, kan nggak ada toh. Waktu itu saya tidak sampai ke sana sih. Meskipun misalnya kepinginnya berkarir di apa, itu sudah ada. Itu aja kan. Atau misalnya gini,
oh temen gua udah kerja ya, kok belum ya? Atau misalnya temen saya kok sudah interview kerja, saya belum dapat panggil interview, udah segitu aja kan? Bukan terkait dengan positioning atau ingin mendapatkan sesuatu. Oke, tapi memang kalau kita lihat secara psikologis di usia-usia seperti itu, memang usianya kan kayak usia pancaroba gitu. Betul, ya. Kayak cuaca nih lagi pancaroba. Kayak pancaroba, dari yang aman, dari status mahasiswa, dapat uang saku dari dapat uang saku, terus kemudian nanti tidak dapat uang saku, nggak dapat uang saku karena sudah selesai kuliah, gitu kan. Terus ibaratnya tugas orang tua udah kelar nih, sudah selesai, terus mungkin dia harus pergi keluar kota untuk bekerja, untuk hidup mandiri, seperti itu. Nah, goalnya itu apa, dia harus setting itu kan. Gitu. Tapi ada juga kan misalnya mungkin di usia 25 itu sudah ada yang menikah. Nah, itu pun juga mungkin antara sudah berkeluarga, bekerja, terus mau memilih karir yang supaya kemudian mantap gitu ya untuk masa depannya, untuk menopang keluarganya, terus kemudian mulai punya anak, terus tanggungannya menjadi lebih besar lagi kayak gitu, sehingga dia mengalami krisis itu tadi, gimana ya masa depan saya dan keluarga saya. Betul. Gitu. Jadi apa ya, itu munculnya bentuk-bentuknya kayak apa tuh? Biasanya kalau kita bisa ngelihat. Kadang-kadang kan tiba-tiba dia merasa menyendiri. Kalau menyendiri yang biasanya dia tidak menyendiri jadi sekarang menyendiri. Nah, kemudian dia juga jadi yang peragu. Ya kan? Nah, yang selama ini dia cukup percaya dalam apa yang dilakukan, mulai jadi sosok yang peragu. Iya, sulit ngambil keputusan. Betul, karena keputusannya itu sama-sama berat semuanya. Betul. Nah, kebingungan-kebingungan itu yang dialami oleh dia. Nah, penyebabnya tadi bahwa ketika dia melihat teman-temannya atau di sosial media itu di usia itu sudah mencapai ini itu. Nah, kapan ya saya bisa seperti itu? Sehingga dia membandingkan dia dengan diri dia. Iya. Padahal ya tujuannya masing-masing kan. Tujuannya masing-masing kayak gitu. Ya enggak? Sehingga itu sebenarnya tidak boleh dilakukan generalisasi. Betul. Nah, bahwa di usia 25 harus punya ini, usia 30 punya ini, enggak. Gitu. Ini saya kan punya anak ya, umur 26 tahun lah gitu, 26 tahun. Itu kapan hari itu sempat memang bingung, ada beberapa hal yang kemudian harus menetapkan prioritas antara pindah karir karena sudah bekerja, pindah karir, antara mau menikah dan kemudian studi S2. Nah, ini mana yang harus didulukan? Nah, itu buat dia ini semuanya kan penting nih gitu kan. Karena sekarang di karir yang sekarang mungkin dia sudah 2,5 tahun, sudah hampir 3 tahun, sehingga dia merasa perlu tantangan yang lebih baru lagi. Terus kemudian menikah itu ya sudah ada calonnya, sehingga ya mau nggak mau harus terjadi. Sama ini tadi satu lagi melanjutkan studi gitu kan, untuk upgrade gitu supaya nggak karirnya jadi bisa menunjang karirnya lah seperti itu. Nah, ini menetapkan 3 ini aja sudah bisa bikin bete nggak karu-karuan gitu. Nah, menjadi peragu nggak akhirnya dia? Seperti itu. Atau menjadi insecure nggak? Menjadi insecure sih, lebih tepatnya menjadi insecure. Karena itu tadi, mau ngambil keputusan itu berat semua kan. Sehingga mana yang mau dipilih gitu kan. Prioritasnya yang mana kayak gitu. Tetapi kan tidak mengkomparasi atau membandingkan dia dengan orang lain sudah punya posisi ini atau punya itu kan. Yang itunya tidak sih, yang itunya tidak gitu. Untungnya tidak ya. Yang itunya tidak gitu. Tapi lebih kepada itu tadi. Kebingungan memilih. Dan pengen anak sekarang itu mungkin karena media sosial, pengen sukses sejak muda. Maksudnya itu, pengennya itu sejak muda itu sudah sukses, sudah bisa ini itu gitu kan. Kayak gitulah. Padahal ya itu tadi proses gitu loh, itu proses kayak gitu. Beda kan, misalnya mungkin ada yang orang memang dengan kerja kerasnya, tapi ada juga orang yang punya privilege kayak gitu kan, dari keluarganya dan sebagainya. Nah itu kan kemudian nggak bisa disamakan. Posisinya sudah beda. Posisinya sudah beda gitu. Tadi jadi sebenarnya krisis itu terjadi karena tadi bahwa dia membanding-bandingkan dengan
sosok atau orang lain yang sudah di posisi tertentu. Ya. Jadi stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke. Karena masing-masing ada jalurnya masing-masing. Itu berarti cara mengatasinya. Betul. Stop bandingkan dengan orang lain. Betul. Oke, terus? Terus kemudian juga mencari dukungan. Oke, jadi harus bicara ya, punya teman bicara ya. Betul. Mau mungkin bisa terbuka dengan keluarga, orang tua, keluarga, atau teman kayak gitu. Yang kemudian atau ya sih kalau punya mentor atau punya coach kayak gitu kan. Yang meyakinkan dia. Ya, yang bisa meyakinkan dia, memberikan pertimbangan seperti itu. Terus kemudian belajar untuk tidak jadi peragu. Ya, itu tadi kalau masalahnya hilang ya jadi kan hilang ini ya apa namanya ragunya. Betul, gitu. Kayak tadi kan misalnya Bu Novi kan ada 3 pilihan. Nah, karena bingung, nah dikonsultasikan ke orang yang lebih senior atau ke orang tua kan, sehingga dari pengalaman dari orang tua itu bisa memberikan masukan. Ya kan? Betul. Ini kalau misalnya diputuskan seperti ini akan mengandung resiko seperti ini. Kalau ini resikonya seperti ini, resikonya seperti ini, ya kan? Kemudian coba kita berikan dia mana yang paling baik menurut dia, tapi masukan dari kita. Kan bukan kita yang memutuskan masa depan dia, kan betul, gitu loh. Betul. Pilihan ada di dia, tetapi dengan dapatnya masukan-masukan dari orang-orang tertentu yang tadi itu, dia merasa oh oke, berarti ini ya yang terbaik ya. Dengan yang paling minim resikonya apa? Nah, itu membantu dia untuk segera mengambil keputusan untuk dia jadi ragu. Nah, terus kemudian memahamkan ke dia bahwa hidup itu bukan shortcut. Iya, itu penting banget itu. Itu bukan shortcut. Jadi ketika seseorang mendapatkan sesuatu itu ada proses. Ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya panjang, ya kan? Nah, jalur yang kita tempuh dengan orang lain itu juga pasti prosesnya berbeda. Mungkin proses kita akan lebih panjang daripada orang yang punya privilege tadi itu, atau misalnya jalurnya memang sudah berbeda. Betul. Nah, kalau itu dilakukan, dipahamin dulu, itu akan dia merasa oh iya ya, bahwa saya itu memang beda dengan yang lain juga beda dengan saya, bahwa semua orang punya path-nya masing-masing. Ya, dan ya itu memang harus dilalui gitu ya. Iya, itu harus dilalui gitu kan. Gitu loh. Jangan stuck, jangan kemudian putus asa di titik itu gitu. Karena itu pasti akan berlalu gitu. Betul. Dan coba realistis. Iya. Bahwa yang dilihat di sosmed itu kadang adalah fake. Ya, betul. Tidak semuanya realitas. Dan kan, tidak setiap hari seperti itu kan. Tidak seperti itu. Misalnya, wih teman saya kok tiap minggu liburan ya. Padahal bisa jadi dia tuh liburan sekali tapi stok fotonya ada 100 di spot yang beda-beda, tapi di posting seminggu sekali gitu ya. Kayak Kevin kan gitu, sekali foto bisa 25 ya Vin ya. Tapi di posting dicicil sama dia, kan pencitraannya dia tuh kan gitu. Nah, sementara temennya Kevin yang ngelihat, wow, Kevin tiap minggu dari kafe ke kafe, nge-mall, makan di hotel. Nah, membuat temennya insecure kan gitu loh. Kapan ya bisa seperti Kevin kan gitu loh. Padahal kan memang prosesnya oleh Kevin sama temennya bisa beda. Betul. Dan tadi itu Kevin kan sekali momen ada 100 stok foto tadi itu, tapi dicicil sama dia. Kan nggak mungkin 100 langsung diposting semua sama dia. Itu dia. Jadi dikira oleh temennya setiap minggu Kevin hedon. Nah, jadi mencoba mau bahwa dunia sosmed sebenarnya bukan dunia yang real juga. Kan gitu. Baik, kalau gitu ada lagi kan mungkin cara? Ya tadi langsung apa ya tadi mengambil suatu keputusan lah, jalur mana yang ditempuh, kemudian karir apa yang ditempuh. Karena kan kadang mau berkarir di mana atau mau tetap di sini atau berpindah untuk upgrade karir kan juga beda lagi kan. Karena misalnya kayak tadi putranya Bu Novi sudah 2 tahun setengah nih di kantor A, mau coba challenge di tempat lain. Nah, itu kan juga harus dipikirkan mencari challenge di tempat lain itu apakah adaptasinya cepat apa tidak, lingkungannya seperti apa, dan itu kan juga perlu dilihat dulu, ya kan. Ketika saya berpindah ke tempat lain, apakah lebih beruntung apa tidak beruntung? Apakah lebih enak di sini apa di sana? Ya seperti itu tuh kadang kita nggak bisa mikir sendiri kan. Harus ada orang luar yang bisa membantu kita melihat secara objektif gitu kan. Karena apa? Kadang anak susah itu kan lebih memikir
lebih banyak ambisinya daripada logikanya. Iya. Nah, oh di tempat sana lebih enak, gaji lebih gede. Nah, tetapi ketika gaji lebih gede dari tempat yang semula, apakah effortnya sebanding apa tidak kan juga perlu dianalisa. Kemudian apakah di tempat baru itu ketika gaji lebih gede, karir path-nya lebih cepat, apakah enggak daripada yang tempat yang lama. Itu kan juga banyak pertimbangan-pertimbangan. Jadi bukan sekedar ambisi sih yang dilakukan. Nah, quarter life crisis itulah keraguan-keraguan yang ada atau lagi di persimpangan jalan itu, yang dialami oleh anak sekarang. Ya. Nah. Tapi saran saya jangan terlalu mengeksploitasi kata-kata quarter life crisis. Betul. Ini, karena ini krisis itu kan kesannya negatif. Kesan awalnya negatif. Betul. Sehingga makin sering diulang, maka konotasinya ke dalam mindset kita itu benar-benar ngalami krisis kayak gitu, sehingga ya lebih baik jangan gunakan istilah itu, bahwa masa itu harus dilalui. Ya sudah dilalui saja gitu, bahwa teman Anda sudah memiliki jabatan ini, sudah punya itu, ya sudah, itu adalah jalur mereka. Jadi tadi itu stop membanding-bandingkan dengan orang lain, itu sih. Yang belum tentu itu adalah hal yang real juga. Betul. Nah, jadi juga nggak usah ngeliat si Fuji punya apa, si Torik punya apa, si B punya apa, si C punya apa. Enggak, itu udah jalur mereka. Nah, itu sih. Cara menghadapi quarter life crisis juga nggak usah juga seperti Bu Novi tadi bilang bahwa ini ada krisis, enggak. Bahwa ini adalah waktunya kita menentukan setup goal yang baru, udah gitu aja. Nah, itu lebih enak toh. Iya. Ada lagi? Sudah ya? Iya. Oke, itu adalah tips dari kita untuk menghadapi usia seperempat abad. Iya, bahwa Anda di persimpangan itu wajar, karena memang itu adalah Anda baru kuliah, Anda menentukan hidup yang baru, mau hidup seperti apa ke depannya, itu adalah plan karir Anda, ya Bu Novi ya. Entah untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, itu adalah di usia itulah Anda tentukan. Entah Anda berkarir di bidang apa, nah mulailah Anda kalau memang bingung memikirkan hal itu, tanya kepada yang lebih senior atau kepada orang tua, sehingga Anda tidak mengalami persimpangan yang membingungkan. Oke, itu enak dari kami terkait dengan episode kali ini. Dan jangan lupa juga untuk apa, Bu Novi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman Anda usia di seperempat abad sampai 30 tahun. Itu ya dari kami, Entokers. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber lainnya atau materi kami berdua. Sampai jumpa.